Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul mitra. Allah senang yang ganjil-ganjil. Semoga yang jawab salam dengan semangat Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, sudah sepantasnya kita Bapak Ibu, sudah sewajarnya kita Bapak Ibu, sudah selayaknya, seagungnya, yakni kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Coba ada yang mau jawab Pak? Kenapa kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Monggo Pak, angkat tangan. Kenapa harus senantiasa bersyukur? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, begitu berkah berlimpah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kita itu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kalau di rumah sakit itu oksigen berapa per bulan gitu. Ada yang pernah mungkin sakit asma. Itu saya sempat tanya nih kemarin, tapi udah agak lama sih. Jadi oksigen yang orang yang sakit, ada yang sakit pernafasan gitu nih, oksigennya itu senantiasa yang bisa menjadi asbab dia masih bertahan hidup dan sampai sembuh. Itu per minggu kemarin itu sampai belasan juta. Itu oksigen yang berkualitas katanya, sampai belasan juta gitu. Saya tanya ke Pak dokternya pas kebetulan kemarin udah yang lama lalu itu ke rumah sakit gitu, nemenin temen. Itu sampai belasan juta. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada malaikat yang tugasnya nagih oksigen Pak. Tok tok tok, assalamualaikum. Pak siapa ini Pak? Pak Sukirman. Pak Sukirman, assalamualaikum. Ngapunten, ini tagihan oksigennya per minggu. Gimana rasanya Bu? Pak? Tentu akan sangat sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat iman dan Islam itu tidaklah menagih terhadap nikmat iman dan Islam dan nikmat yang lainnya. Cuma yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita adalah iman dan
takwa, iman dan amal soleh, itu saja. Kalau misalnya kita suruh bayar, pasti keteteran. Pasti keteteran. Nah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat nikmat kepada kehidupan kita. Itu baru nikmat oksigen. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Belum Allah Subhanahu wa taala berikan kita bisa melihat, insyaallah. Ini mahal nih, Pak. Kalau bisa melihat ini mahal. Kacamatanya aja banyak versinya, Pak. Ada yang ratusan bahkan sampai jutaan ini. Baru kacamatanya saja. Nah, maka kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bertasbih pada Allah supaya kita senantiasa tergolong orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehormatan beliau, kemuliaan beliau bahkan sampai-sampai di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala gambarkan melalui lisannya baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidaklah mau menciptakan bumi dan alam semesta ini beserta isinya, Bapak Ibu, kecuali karena ingin menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala itu mau menciptakan kita, mau menciptakan alam semesta, mau menciptakan bumi beserta isi. Itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia pertama siapa, Pak, yang diciptakan oleh Allah? Nabi Adam, kakek kita. Tapi ada yang lebih dulu ternyata sebelum Nabi Adam, yakni adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam pernah bertanya, "Ya Allah, siapakah itu bercahaya di samping Engkau?" Itu adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya aku menciptakan kalian semua. Maka kemarin apa yang lagi viral, Pak? Holy Wings. Yang lagi viral Holy Wings. Itu mengadakan promo gitu kepada yang bernama Muhammad dan Maria. Ini udah jelas-jelas banget kelihatan, karena namanya saja itu nama tokoh yang sangat berpengaruh di antara agama-agama. Agama Islam ya sebenarnya juga mengenal Maria nih, karena itu Bunda Maria. Tapi yang kita harus pahami bahwa barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Karena yakin tatkala karyawan tersebut masih bekerja di dalam situ, tentu tidaklah berkah. Tiap hari kemungkinan bisa mabuk terus. Maka ini kita penting, harus senantiasa dukung syiar-syiar Islam dan jangan dukung syiar-syiar yang menjatuhkan syiar Islam. Maka kepada baginda Nabi Muhammad SAW sangatlah penting untuk kita menjaganya. Ini udah kelihatan ada yang sayup-sayup, ngantuk-ngantuk. Coba kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma
tentang fadilah keuntungan orang yang hadir ke dalam majelis ilmu, taman-taman surga sesuai dengan Masjid Raudatul Jannah. Nah, insyaallah karena katanya itu kalau perihal ceramah, tausiah atau bahasan atau pembicaraan itu yang paling menarik itu kalau bahasan yang aktual. Aktual itu yang terkini, update gitu. Biasanya bapak-bapak nih senang sama berita nih. Betul nih Pak, senang sama berita ya. Kalau ibu-ibu senangnya kok ibu sinetron. Sinetron itu udah ini gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, seperti yang karena kemarin Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin menegur kita, ingin memberikan peringatan kepada kita, apakah tatkala baginda Nabi Muhammad SAW yang namanya disandingkan dengan khamar, apakah hati kita itu semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena itu jauh banget dari karakternya baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin minum khamar gitu. Ataukah kita malah cuma seperti angin lalu saja. Begitu aja ya. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan adalah yang senantiasa mengambil ibrah, mengambil hikmah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat banyak uswatun hasanah. Di Quran surat apa Bapak Ibu? Tatkala Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ada yang hafal? Angkat tangan. Pak Masudin. Mas Rehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini biasanya dibacakan kalau udah bulan Maulid. Nah, ada perayaan-perayaan atau pengajian-pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW, ini biasanya dibacakan. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama harapkan tidur sampai tidur lagi itu ikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Pak, tadi kalau kita bangun tidur apa doanya Pak, Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Turu meneng itu. Turu lagi itu. Yang benar adalah alhamdulillah lilladzi at'amana wa saqana. Itu mau makom itu. Hafal nih Pak? Apa Bapak Ibu? Coba serempak. Itu penting Pak. Jadi kita itu sebenarnya Bapak Ibu dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala gambarkan tatkala kita itu tidur itu nyawa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala Pak. Artinya kita itu udah mati itu. Tapi matinya memang mati versi tidur gitu. Tetapi betapa banyak yang mungkin dia tidur tapi lama-lama ya ketiduran beneran sampai tidur selama-lamanya gitu ya. Pindah ke akhirat. Maka kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Ini salah satu kita ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu
hari jiwa saya. Misalnya setelah kita bangun tidur, mungkin kita pengen bersih-bersih diri. Kalau bapak saya itu Masya Allah, bahkan ini yang mungkin saya rasakan keajaiban dalam hidup saya nih. Biasanya tatkala saya lihat teman-teman saya lihat kawan-kawan saya, kalau misalnya di usia-usia mahasiswa seperti ini, itu kan masih usia-usia berjuang nih. Biasanya usia-usia berjuang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga saya. Biasanya kalau di usia-usia seperti saya ini banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak yang jatuh dalam kubangan dosa maksiat, banyak yang jatuh dalam itu mabuk-mabukan, banyak yang jatuh dalam kemaksiatan, banyak yang jatuh dalam pergaulan bebas. Tapi saya merasa kok saya itu Allah jaga. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan, saya perhatikan pasti sedikit banyaknya itu adalah berkat doa dan ibadahnya orang tua saya. Orang tua saya itu Bapak Ibu, bapak saya itu kalau udah bangun jam 3 itu langsung mandi, Pak. Ya kalau misalnya malas sabunan, yang penting biar biur gitu. Nah, karena mandi itu biar apa, Pak? Biar seger. Tapi mandi itu juga biar biur. Nah, jadi langsung sholat tahajud, Pak. Jadi setelah mandi terus ya sarungan, pakai pakaian, langsung sholat tahajud. Saya langsung berkaca-kaca mata saya gitu saat saya pulang kemarin. Oh, ini ternyata Allah Subhanahu wa taala itu jaga. Jadi tatkala kita ihfadillah yahfadka. Kalau kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita, Pak. Doa orang tua itu, Pak, jangan disepelekan. Jangan dianggap remeh, Pak. Doa orang tua itu tidak ada hijab. Itu antara langit itu dan bumi itu langsung naik. Bahkan salah satu doa orang tua itu sebagaimana doanya para nabi kepada umatnya. Nah, ini makanya kita senantiasa doakan yang baik-baik untuk anak kita. Kita doakan baik-baik untuk suami, untuk istri kita. Maka itu penting Bapak Ibu yang sama-sama harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bangun tidur, tadi misalnya biasanya karena kita ikut mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW ini, nah masuk kamar mandi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan harus senantiasa 24 jam kalau bisa bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi apa Bapak Ibu doanya? Iya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dikatakan juga para ulama, kalau kita masuk kamar mandi, kita enggak baca doa, nanti kemungkinan jin dan para syaitan itu bisa lihat aurat kita. Maka enggak heran Bapak Ibu, banyak juga jin itu senang sama manusia. Mungkin karena masuk kamar mandinya itu enggak baca doa. Terus langkahkan kaki kiri. Cuma gitu aja Mas Aziz gitu kan. Ingat Bapak Ibu bahwa tatkala kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang kecil di sisi Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin kita anggapnya receh, kita anggapnya biasa saja, kita anggapnya itu hal kecil, nggak dapat apa-apa. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh kata Allah, kita itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ini yang mengatakan besar, ini adalah yang maha besar. Kalau kita Pak, mungkin ini 1M besar nggak Pak Bu? Besar banget, 1 miliar. Itu kalau dijejer ini penuh nih besar. 1 triliun Pak, besar nggak Pak? Besar banget Pak. Tapi kira-kira
menurut Allah dan Rasulnya biasa nggak Pak? Biasa, kecil aja gitu ya. Kecil. Nah ini yang mengatakan besar adalah yang maha besar. Nah makanya kalau kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu sangatlah besar. Bahkan kita ke masjid itu Bapak Ibu, itu rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Ini kalau pakai kacamata iman, insya Allah kita yakin Pak gitu. Tapi kalau nggak pakai kacamata iman ya biasa aja, biasa aja. Kalau pas kupon, nah kupon di masjid kan ada kupon voucher nih, nah, itu berapa Pak? 5.000. Wah, ramai Pak di sana Pak. 5.000 Pak. Ini kata Allah dunia beserta isinya. Ini kalau nggak beriman kan kita, oh po iyo po orang kan. Tapi ini penting Pak. Nah, insya Allah orang-orang yang senantiasa sholat subuh berjamaah ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus senantiasa ikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam Islam ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zikir, tetapi ikut kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut yang disunnahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sempat dulu sih udah lama banget saya itu SD sama teman kan, mungkin dia nyetuk juga saat itu kan, itu kamu agamanya Islam sih katanya, semuanya kayaknya diatur ya gitu kan. Waktu SD, waktu saya kan memang dari SD itu udah pakai peci biasanya. Seneng gitu sama orang tua, sama guru tuh dianjurin gitu kan. Itu 24 jam ada ibadahnya ya, ada kata saya gitu kan. Enakan aku ya katanya, nggak ada ibadahnya, maksudnya nggak terus-terusan, paling hari Minggu aja gitu. Tapi kata saya lebih enak, saya lebih tertuntun begitu. 24 jam bisa bernilai ibadah kalau ikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya kalau nanti kita ibadahnya cuma sewaktu-waktu atau cuma beberapa waktu, nanti pahala kita sedikit Pak. Tapi kalau pengen pahalanya banyak, kita ikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar jamaah Rodatul Jannah yang ngantuk? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Masih ingat Bapak Ibu? Nah ini udah ada yang ngantuk-ngantuk nih gitu. Apa kabar jamaah Rodatul Jannah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah biar gak ngantuk Bapak Ibu. Nah jadi kita itu Bapak Ibu 24 jam bisa bernilai ibadah kalau ikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin jadi doa-doa itu Bapak Ibu harus dihafal Bapak Ibu. Kalau keluar WC apa Bapak Ibu? Pokoknya keluar mas juga. Kaki apa Bapak Ibu kalau keluar? Kaki kanan. Kalau masuk kaki kiri. Doanya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bener. Tapi kalau masuk jangan bismillah ya Bu ya. Jadi kalau keluar kaki kanan ghufranak, alhamdulillah. Benar Pak, alhamdulillah. Tapi ada ghufranak gitu. Nah, harus senantiasa ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Misalnya baca pasang baju itu alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi halin minni wala quwwah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Masuk masjid apa Bapak Ibu? Kaki kanan. Jangan masuk masjid kaki kanan itu Bapak Ibu, insyaallah pahalanya besar. Tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi kita kecil, tapi masuk masjid itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kanan, terus doanya Bismillah.
Apa Bapak Ibu? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Itu penting Bapak Ibu, dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan nanti nggak jadi pahala. Masuk masjid kaki kanan aja berpahala, apalagi baca doa. Masya Allah. Kalau keluar masjid kaki kiri, terus doanya apa ya Mas? Alhamdulillah meneh. Alhamdulillah. Ya sebenarnya Bapak Ibu, doa itu bisa apa saja, yang penting doanya baik. Misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Bahkan kalau misalnya sulit bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Allah Subhanahu wa taala paham, mengerti. Misalnya masuk masjid, ya Allah, semoga dengan masuk masjid ini Allah bukakan pintu rahmat. Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala urusan-urusan. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku masuk masjid sebagai tamu-Mu ya Allah. Tolong berikanlah aku karunia dan rahmat-Mu. Itu tak apa-apa Bapak Ibu, doa. Yang penting doa. Kalau keluar ya Allah, semoga saya keluar masjid ini senantiasa membawa ketaatan-ketaatan, keberkahan-keberkahan, sehingga saya itu membawa nur hidayah-Mu ya Allah, yang akan kubawa ke rumahku, yang akan kubawa ke masyarakat. Itu nur. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi senyamannya kita, kalau misalnya doanya baik, insya Allah boleh. Tapi kalau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW lebih baik lagi. Itu doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, atau as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku meminta kepadamu karunia-karuniamu dari yang agung. Masya Allah. Jadi harus senantiasa berdoa Bapak Ibu, dihafalkan Bapak Ibu. Setelah itu mungkin pakai motor Bapak Ibu. Nah, ini ada doanya Bapak Ibu. Bukan cuma brum gitu, muing langsung. Bahkan yang ngapunten di, insya Allah dengan kita berdoa kepada Allah, mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah, itu jadinya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Betapa banyak Bapak Ibu orang-orang yang kecelakaan itu di lalu lintas. Itu banyak Bapak Ibu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita menjadi hambanya Allah, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dijaga. Jadi Allahumma ini as'aluka min fadlikal azim, itu tadi keluar masjid. Pakai motor ada doanya Bapak Ibu. Tatkala Rasulullah SAW naik unta, itu doanya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di sini ada pocan Pak. Pocan kupon. Oh sayur. Sayur. Ya kalau ada pocar biasanya kalau di masjid kan itu tinggal ini. Yang bisa jawab dapat pocar. Lumayan itu. Nah, senantiasa berdoa, insya Allah ini salah satu kita ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Bapak Ibu, kira-kira saya enggak Bapak Ibu, kalau misalnya waktunya itu terbuang sia-sia, tidak tergolong ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya. Jadi waktunya kalau bisa 24 jam itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita itu senantiasa berkah dan bermanfaat. Kalau misalnya doa, apa lagi Pak? Doa masuk rumah, apa Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar Bapak Ibu ya. Itu paling mudah itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lupa Bapak Ibu. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, 3 orang-orang kalau dia mengucapkan salam, syaitan akan berkata 3 hal. Yang pertama adalah percuma aku
menggoda orang di dalam rumah ini? Yang pertama, kalau kita mengucap salam. Yang kedua adalah percuma, tidak ada tempat tinggal di dalam sini. Yang kedua. Yang ketiga, percuma, makanan dan minuman di sini saya tidak bisa makan dan minum karena sudah diucapkan salam. Tapi kalau kita tidak mengucap salam masuk ke dalam rumah, maka syaitan akan berkata 3 hal. Ada tempat tinggal di dalam sini. Yang kedua, jadi saya bisa menggoda, merayu, menghasut, menjerumuskan orang-orang di dalam rumah ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ada makanan dan minuman yang bisa saya makan dan minum di dalam rumah ini. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, konflik-konflik di dalam rumah tangga kita itu, yang konfliknya itu tidak mendewasakan diri. Sebenarnya konflik itu pasti ada Bapak Ibu. Itu adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat diri kita lebih baik. Tapi dengan adanya konflik lalu kita itu makin tidak beriman dan bertakwa pada Allah, bahkan makin jauh dengan sesama keluarga, suami istri, anak dan orang tua malah tidak akur, tidak rukun. Nah ini berarti kita itu masuk dalam hasutan dan rayuan syaitan rajim. Karena setan itu Bapak Ibu, itu ada tugas-tugasnya juga Bapak Ibu. Jadi mungkin kita ada, kalau sebagai manusia ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi mungkin ada yang jadi pedagang, ada yang jadi misalnya marbot, itu ada yang jadi takmir. Syaitan juga Pak punya tugasnya masing-masing. Kalau syaitan dalam perzinahan itu namanya syaitan al-a'war, perselingkuhan, perzinahan itu syaitan al-a'war. Sampai-sampai itu dikasih mahkota oleh iblis karena dia itu termasuk syaitan yang paling berprestasi. Misalnya itu, iya Pak, betul. Jadi syaitan itu ada tugasnya masing-masing. Termasuk di dalam rumah itu namanya syaitan maswat. Maswat namanya. Makanya doanya itu a'udzubillahi minasyaitonil maswatir rajim wa jundihi wa abna'ihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan maswat, dari godaan-godaannya dan prajurit serta anak-anaknya. Jadi syaitan itu ada tugasnya Pak. Ada tugasnya sama kayak manusia. Kalau misalnya syaitan yang mengganggu dalam sholat itu syaitan dasim. Nah, bisa jadi Bapak Ibu kita menghadapi ujian-ujian dalam rumah tangga, terus akhirnya kita nggak romantis, nggak harmonis sesama keluarga, anak durhaka kepada orang tua bisa salah mendidik kepada anak, suami istri tidak akur, tidak rukun. Itu bisa jadi karena godaan rayuan syaitan maswat. Karena bisa jadi masuk rumah tidak mengucapkan salam. Ini kecil tapi dampaknya besar. Jadi harus senantiasa kita berdoa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keluar rumah apa Bapak Ibu doanya? Bismillah. Bismika Allahumma ahya. Ada yang hampir ketipu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah di luar rumah Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita kemarin diingatkan untuk senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak terima bahwa Rasulullah disandingkan dengan khamar, maka marilah kita belajar, kita dalami. Bahkan Ustadz Felix yang kemarin di catatan demokrasi itu TV One, ada yang nonton Pak? Saya itu cinta kepada istri saya cinta kepada ibu bapak saya cinta kepada anak-anak saya. Tatkala dia diganggu, ya dipertanyakan. Kalau kita ada orang yang ganggu
suami kita, ada yang ganggu istri kita, ada yang ganggu bapak ibu kita, ada yang ganggu anak-anak kita, lalu kita diam saja, dipertanyakan. Seharusnya kita bela, tentu bela yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga bela baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga bela, salah satunya adalah dengan kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh ia cinta padaku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang dia itu menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku maka akan bersamaku di dalam surga. Bersamanya itu seperti ini, Pak, dekatannya. Nah, insyaallah kita itu berarti masuk surga Firdaus. Maka Bapak Ibu yang sama-sama harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita senantiasa ikut baginda Nabi Muhammad SAW agar waktu kita itu Bapak Ibu tidak bernilai sia-sia. Kita ikut, kalau misalnya kurang di pengajian ini, baca lagi, lihat lagi ceramah-ceramah dari ustadz lain, simak lagi betapa dalamnya kepribadian Rasulullah SAW. Insyaallah mengantarkan kita kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Nah, ini masih ngantuk-ngantuk. Coba sebelum ditutup kita ada game dulu, coba Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kira-kira bisa lihat tangan Bapak Ibu. Nah, tangannya. Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ya, angkat tangan. Tangan, dua tangan Bapak Ibu. Tangan. Ya. Sekarang coba putar ke kanan. Coba pegang pundak, hadap temannya Bapak Ibu. Pegang pundaknya ya. Coba pijat. Ke kanan Bapak Ibu, kanan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang paling pojok enak Bapak Ibu. Sekarang putar balik ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Game baru setengah. Coba Bapak Ibu, ini sekarang game tebak-tebakan. Coba bisa ini supaya seger, nggak ngantuk, biar ngambil sayurnya nanti nggak salah. Nanti ngambilnya bisa 2-3. Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu hematan lampu yang mana? Lampu yang hidup terus atau yang hidup nyala? Nah, Bapak Ibu. Nah, coba. Yang hidup terus angkat tangan. Yo, hidup terus. Oke. Hematan lampu yang hidup terus. Yang kedua yang hidup nyala angkat tangan. Itu Ibu, sama Bapak. Nah, yang benar yang mana Bapak Ibu? Hematan yang hidup terus atau yang hidup nyala? Nah, ini berarti kurang fokus ini. Pantesan tadi tidur ya. Yang benar adalah sama aja. Karena kan saya Mas Halis bilangnya hidup nyala, cuma tangan aja. Hidup itu nyala itu hidup. Kalau Mas Halis bilang hidup mati, itu bisa jadi yang hidup terus ya. Kan sama aja gitu. Kan cuma tangan aja. Nyala tuh hidup nih Bapak Ibu, hidupnya nyala. Mas Halis nggak bilang hidup mati ya. Coba sekarang Bapak Ibu, ini apa Bapak Ibu? Ini apa? Ini kuku. Nah, coba nih yang
Kalau anak kita punya anak apa namanya Bapak Ibu? Cucu. Nah, coba sekarang lebih cepat kalau cepat berarti fokus gitu ya. Nah, kalau nggak cepat berarti nggak fokus. Ini apa Bapak Ibu? Anak punya anak? Ini apa Bapak Ibu? Anak punya anak? Lebih cepat. Ini apa Bu? Anak punya anak? Ini? Anak punya anak? Ini? Anak punya anak? Sapi minumnya susu. Benarkah itu? Sapi minum susu. Nah, sapi itu ngasihin susu, benar. Tapi kalau sapi minumnya air Bapak Ibu. Nah, iya, iya. Sapi kan minumnya air, ya. Ini nggak fokus ini. itu karena kesini tadi kuku, cucu, susu. Sapi minumnya air. Kalau susu ya dari sapi, benar itu Bapak Ibu ini. Sapi minumnya apa? Sapi minum air Bu. Lagi gagal fokus dengan ngantuk ya. Alhamdulillah. Sampai jam berapa ya Pak? Itu jam 6 ya udah ya. Kirain masih jam 5 ini. Nambah sejam berarti. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kita makin cinta, makin bahagia, makin ikut lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna majelis, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.